biarkan ku menggapaimu, memelukmu, memanjakanmu. Tidurlah kau di pelukku, di pelukku, di pelukku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, hari ini kita ketemu dengan Bang Lucky Anima. Halo semuanya. Semua ada makan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kang, dalam Om Jaki gimana? Alhamdulillah sehat Kang. Alhamdulillah. Anima ini terbentuk kapan Kang? Anima, to the point aja ya. Nah, itu poin aja. Anima itu terbentuk 4 Januari tahun 2003. 2003. Ya. Kita mulai masuk label itu 2005. 2005 akhir, produksi, rilis 2006 awal. Dengan rilis lagu Bintang itu dulu. Itu dengan label ya? Awal mula label, tapi labelnya masih bukan major lah ya. Masih lumayan kecil lah istilahnya, masih terbatas segala macam promosi dan distribusinya. Tapi ya alhamdulillah dari situ Anima itu dulu RBT ya, Ring Back Tone itu lagu Bintang, alhamdulillah dapat 10 besar terlaris itu pada saat itu di salah satu provider. Tahun 2003? 2006. Kita mulai rilis kan 2006 awal. Nah mungkin sekitar pertengahan 2006 menuju 2007. Ya alhamdulillah lagu Bintang itu mulai terdengar. Ya itu tadi di salah satu provider dapat 10 besar terlaris gitu dulu. Nah, itu jadi modal buat kita masuk di major label. Dan diambil masuk ini? Sony Music. Terus lagunya berapa? Dulu apa? RBT atau keping lagu? RBT. Kalau untuk jualan fisik pada saat itu udah mulai drop lah ya. Tapi justru tergantikan sama RBT. Cuman kalau untuk pastinya sih lupa lagi ya Bang ya. Yang jelas lumayan lah. Kan kalau band itu kan biasanya ada yang lengkap tuh sampai lebih dari 4. Ini kan lengkap banget nih, lebih dari 4 ya, sampai 6 ya. Personilnya. Personilnya. Dulu awal terbentuk itu berlima kita. Berlima. Mulai di Sony Music, album kedua baru kita nama personil 1 berenang. Jadi pemain keyboard masuk jadi personil, jadi 6 pada saat itu. Nyangka nggak lagu Bintang itu sampai jutaan RBT? Sebetulnya enggak sih. Pada saat dulu kita mulai recording itu nggak pernah nyangka ini bakal ini. Nah kita jujur aja gitu, berkarya nothing tulus aja, yang penting pasrah aja gitu. Tapi alhamdulillah ternyata memang nggak disangka-sangka juga gitu. Kayak aja Bang. Kang, personil masih tetap utuh sampai sekarang atau udah ganti? Kalau Anima itu kalau bisa dibilang kalau ada pemilihan band tergonta-ganti personil itu Anima juaranya Mas sebetulnya. Kita gitaris sempat gonta-ganti, ganti ini, ganti itu, yang lama balik lagi. Kalau dihitung mungkin ada sekitar 15 personil lebih kali Bang. Vokalisnya nggak ganti ya sekarang? Masih tetap setia ya? Vokalis, ya bisa dibilang. Kalau Bandung itu kan banyak anak band Bang. Kalau nggak nyatu sama band itu biasanya kan vokalisnya pada bikin solo sendiri. Kok akan nggak? Kalau untuk profesional di label sih memang enggak sih ya. Karena apa ya? Karena usia juga mungkin. Pertama kan kemarin aku udah ada rencana sebetulnya. Cuman kemarin keburu sakit kan, jadi ya pending juga sih. Masih banyak tawaran manggung? Kalau manggung alhamdulillah ada beberapa. Itu ada yang bareng Anima, saya sendiri juga gitu. Karena keluarin album solo? Solo belum.
Jadi kalau Kalau misalnya secara album ya. kalau misalnya untuk konser sendiri terus nggak bawa band, izinnya ke anggota band gimana tuh? Ya paling izin aja. Izin. Terutama ke pencipta lagu. Sampai Gak masalah lah, orang kita juga kan sama-sama apa ya istilahnya cari duit lah istilahnya gitu ya. makan ya. Terutama ke luar daerah memang sekarang kebanyakan rata-rata IO itu suka panggil vokalnya aja karena mungkin mereka untuk event-event tertentu yang nggak terlalu besar dengan budget yang terbatas segala macam akomodasinya kan tinggi kalau untuk bawa satu full band gitu, terutama di tiket pesawat itu kan bisa berangkat sekitar 10 sampai 15 orang berangkat Dengan budget akomodasinya lumayan gitu. terus Anima nggak pakai album lagi? Album belum kan. Kalau untuk rilis single dalam waktu dekat ini mungkin kita ada prepare gitu. Kebetulan sekarang kita gabungnya di Wahana Production, Jadi nggak Wahana sama Musik. tapi masih di label. Masih label. Banyak kan yang kayak band-band besar nggak pakai label sekarang, jualan sendiri lah gitu. Iya ya. Kita juga sempat mikir ke situ, cuman karena mungkin harus modal manajemen yang kuat lah, baru kita berani ninggalin label, ngejar label ya. Kalau untuk jalan sendiri kan memang dari segi apa ya modal produksi, modal promosi itu kan harus kuat banget. Mungkin kalau band-band yang senior-senior kita udah banyak yang melakukan itu dan sukses. Ada peristiwa lucu nggak setiap manggung gitu? Peristiwa lucu apa ya? Mungkin dulu waktu kita manggung di Aceh itu, yang nggak lucu juga sih sebetulnya, cuman kita pengalaman yang lumayan menarik lah. Ternyata pas kita datang ke venue panggung itu ada sekat di tengah tuh bang. Aku nanya kan sama itu, ini sekat di tengah tuh buat apa? Oh ini bang dipisah cewek sama cowok gitu. Oh gitu? Oh ya, aku mikir Aceh kan serambi Mekah gitu ya. Oh ya mungkin gara-gara itu harus dipisah segala macam, kalau udah nyampur kan bukan murim lah istilah gitu. Oh gitu ya di sini, bagus juga kan mikir gitu. Tapi pada saat itu kan cek sound tuh, pada saat manggungnya malam pas di live itu sekat udah nggak ngaruh kan. udah gabung aja gitu. Mungkin itu satu. Terus kita pernah manggung di Atambua dulu. Atambua tuh di perbatasan Timor Leste ya. Timor Leste itu pas di perbatasannya. Pengunjung itu banyak yang pakai baju adat tuh bang. Itu peristiwa lucu aja. Ada yang bawa senjata khas di situ gitu. Pengalaman aja sih sebetulnya. Terutama Anima itu kan banyak mainnya di daerah yang terpencil lah. Indonesia Timur sana terutama. Jadi kita banyak banget tuh peristiwa pakai pesawat baling-baling yang kecil yang cuma 25 orang gitu isinya tuh. Ya, serem juga kalau pesawat kecil kan goyangannya. Tapi nyonya nggak ikut ya? Saat itu nyonya belum ikut. Belum ikut ya? Kita masih sering berangkat full band gitu. Kalau nyonya ikut kan semenjak saya sakit aja. Masih sehat lah, jiwanya sehat. Nah, harapan ke depan untuk band Anima apa? Kalau untuk secara band ya kita memang mempertahankan eksistensi itu kan yang berat bang. Iya. Ya harapannya nggak muluk-muluk, kita tetap eksis aja dulu. Eksis berkarya, manggung-manggung gitu ya. Ya pokoknya tetap eksis lah gimana caranya. Karena kita juga sekarang lagi ada kendala kan kepisah kota kan bang. Iya. Saya di Bandung, anak-anak di Jakarta. Jadi mungkin intensitas ketemunya agak lumayan susah juga. Terus mereka itu kalau misalnya nggak ada kegiatan kesibukan apa? Personil? Masih di bidang musik semua sih bang. Alhamdulillah. Jadi Singkan masih bermusik, ngerjain macam-macam musik gitu. Rino juga
saya juga mesin di musik, saya juga megang satu band tapi untuk main di kafe lah di kota-kota Bandung sini. Untuk eventnya, untuk regulernya, ya alhamdulillah masih di bidang musik juga semuanya gitu. Manajer lah ya. Enggak lah, jangan dibilang manajer. Yang punyanya ya. Produser nih. Enggak, cuman ya karena mereka udah saya anggap kayak adik saya sendiri, mereka udah anggap kayak kakak sendiri, jadi bantuin aja lah gitu. Ini band anime ini terbentuk dari personilnya nongkrong atau anak-anak kuliah gitu? Tongkrongan di studio musik sebetulnya kalau animasi. Dulu kita sering nongkrong di daerah Kosambi itu ada Ruko, Ray Studio dulu namanya. Kita sering nongkrong di situ. Ya, tapi dengan bowling nih, Bang Ray Handball, bukan? Ray Studio. Bukan Race Oh, ya, Race. Kalau si Ray itu nggak tahu nongkrongnya di mana dulu. Tapi dulu Nine Ball band besar juga di Bandung. Di Bandung, betul. Ya. Toko wakil ya. 40 dia ini alternatif dulu kalau Nine Ball itu. Sering nyanyi di kafe-kafe ya. Ya namanya udah menggaung lah kalau Nine Ball itu. Zaman kita kuliah ya. Iya. Di mana dulu? Saya di PAA dulu, Unpad. Sambil apa? Dulu administrasi pertanahan saya. Biasa kan. Tapi pas kerja nggak nyambung Pak. Nggak kepake. Biasa kan orang tua itu senangnya dengan anak itu nggak jadi anggota band. Terus kok bisa jadi anak band gitu? Jadi anak band. Justru kalau saya alhamdulillah bersyukurnya orang tua tuh benar-benar support sih sebetulnya. Pada saat saya bekerja terus keluar lagi ninggalin kerjaan untuk band juga mereka nggak protes sama sekali. Justru apa ya, kayaknya mereka percaya aja gitu, nggak pernah ngelarang ngapain main musik gitu. Kalau saya dengar berita orang lain kan banyak tuh kayak gitu. Iya. Musik tuh nggak jelas apa gitu. Alhamdulillahnya almarhum papa sama mama juga benar-benar supportful gitu. Alhamdulillah. Termasuk nyonya juga ya. Nyonya juga termasuk. Jadi kalau untuk support saya alhamdulillah dapat penuh lah dari keluarga gitu. Nggak ada yang menentang betulnya. Banyak band-band besar itu udah berani jualan sendiri. Jadi mereka kan jualan, mereka kan udah berani keluar dari label lah. Oh iya. Nah, mereka bikin musik sendiri, mereka jualan sendiri, dan mereka promosi sendiri. Iya. Nah, akan kan mesti tetap di label nih. Kenapa nggak berani melakukan seperti teman-teman? Sebetulnya kita bukannya nggak berani. Kalau untuk karya kita banyak juga ya Bang ya. Cuman ya itu tadi kita harus punya manajemen yang kuat dulu untuk melangkah ke situ, manajemen yang memang benar-benar kita satu tim gitu. Jadi linknya jelas, penjualannya juga jelas gitu. Manajemen terutama lah. Kalau kita manajemennya belum dapat yang solid, kita takutnya cuma habis duit doang buat produksi, buat promosi, tapi nggak jadi apa-apa gitu. Takutnya di situ sih. Tapi pernah mencoba, tapi pernah kerja dulu kan sebelum masuk jadi anak band gitu. Dulu sempat kerja, itu tahun 2003 tuh saya di salah satu bank swasta di Kota Bandung, sekitar ya 2003 sampai 2005, 2 tahunan kerja. Cuman ya kalau jiwanya musisi itu nggak bisa hidup dengan keterikatan dan rutinitas yang tiap hari gitu-gitu aja gitu. Kayaknya gimana gitu kalau keluar lagi. Pas kebetulan Anima ada ini juga tawaran di label itu kan tadi. Sebetulnya pada saat 2003 sampai 2005 saya kerja itu di Bandung juga saya sempat masuk di band ini juga, band R&B juga ya, reguleran dulu di Broad Sugar kalau pernah dengar. R&B-an dulu. Sempat juga? Sempat, itu sekitar tahun 2004 2005 itu saya masuk di Broad Sugar itu pada saat Junior Arif keluar itu. Junior Arif keluar, saya sempat menggantiin R&B-an.
Setahun ya? Kalau Bang Arif di Bandung mah udah tahu, udah pasti tahu ya. Pasti tahu lah, Brown Sugar. Kan Iya. di zaman itu kan T5, Brown Sugar. Ya, Kan? kalau untuk R&B-nya T5, Brown Sugar, terus ada teman-teman dari Evernight. Itu Nah, itu di Film Station tuh jadwalnya barengan sama Naimul. ya, betul. Beda hari aja. Beda hari. Zaman kita kuliah dong. Cuman kuliah. Tapi sejak Fem pindah, Zaman jahiliyah. sejak Fem pindah udah nggak terlalu ini. Ya, Film Station itu kan dulu kan di Simpang 5 lantai Betul. 11 itu kan. 11. Oh, itu lagi gila-gilanya memang. Pada saat pindah ke apa yang di atas itu jalan apa tuh? Ledeng gitu apa gitu. Memang sayang banget tuh. Aduh, kenapa pindah ke situ ya? Terus masih anak sana juga. Masih main di situ. Justru memang kebanyakannya kita main di situ. Tapi Dulu. kan udah sepi ya, nggak kayak dulu lagi. Masih agak rame sih, cuman nggak serame lantai 11 dulu. 11 ya. Iya. Terus Itu nggak sempat ngerasain lah namanya jadi anak-anak dunia malam. pulang dari dua Event itu iya. satu. Kalau manggung waktu jadi anak band di kafe itu berapa jam sih biasanya? Dari jam 9 sampai jam 2 atau Dua sesi aja. biasanya? Biasa main jam 10, antara jam 10 atau jam 11, break jam 12. 1 jam tuh, break 1 jam, main lagi sampai jam 2. Berapa yang lagu itu biasanya? Lebih Ya, 20. 20 laguan. Nggak habis suara ya? Pada saat itu enggak, Pak. Karena masih muda kan. Kalau sekarang mungkin 20 lagu kayaknya, waduh. Kalau banyakannya bagus nggak apa-apa ya? Boleh. Nggak apa-apa. sekalian coba juga kan. Nah itu pada saat itu apa ya, bener-bener wah, hidup tuh capek banget, malamnya paginya kerja gitu, malamnya kadang main di jadwal di mana gitu. Nah itu mulai boring tuh di situ. Anime ada tawaran pada saat itu kan di label, nah, keluar coba dunia baru gitu. Apa latihan ini? Kalau anak-anak sih nyebutnya anak seni berlima, Oh, karena kan berlima dulu. berlima ya? Anak seni berlima. Anak seni berlima. Filosofi nggak ada, cuma gitu doang. Dulu si Eldi tuh pemain bass, pernah lihat buka-buka barangkali si anime ini ada artinya. Ternyata ada katanya di bahasa Sanskerta atau apa gitu. Itu artinya jiwa. Oh ya udah, kita mikirnya filosofinya kita pengen musik-musik kita dijiwai sama pendengarnya gitu. Ya mungkin kurang lebih seperti itulah. Apa yang belum dicapai oleh Akam dan Ben Yang belum dicapai. yang pengen bangun nilai? Kolaborasi sama artis luar lah itu jelas. Ya, pengen banget dulu. Cuma kayaknya nggak mungkin ya. Tapi kalau disuruh lagu-lagu kayak R&B masih bisa nyanyi lah ya. Ya ada beberapa sih. Man. Dulu kan kalau Brown Sugar tuh identiknya lebih ke Boyz II Men, gitu. Soul R&B gitu. Kenapa nggak dibikin gitu lagu-lagu ini? Kalau untuk basic saya pribadi memang dari situ ya. Kita banyak dulu kan akapelaan segala macam. Tapi kalau untuk anak-anak secara full animanya, mereka basicnya justru alternatif, pop alternatif. Gitu. Jadi saya coba menyesuaikan aja sama lagu yang udah ada, player-playernya, ya sudah kita coba aja. Walaupun memang pasti ke bawah tuh karakter R&B-nya ada sedikit gitu. Gitu. Ya saya mikirnya mudah-mudahan jadi satu ciri khas yang baru aja. Kalau ngomong soal Brown Sugar, wah banyak cerita ya kan. Ya lumayan lah. Berapa sih anggota Brown Sugar waktu itu? Pas saya masuk itu kebetulan formasi vokal kan baru ya. 8 orang. Baginya kayak gimana? Ya lumayan. Berapa? Sebetulnya kalau untuk regulernya sih nggak terlalu ini ya, cuman kita ngejaga kan di event, kalau kita dapat event lumayan. Dan anak Bahkan Brown Sugar itu pada saat itu bisa mengalahkan artis-artis yang baru lah istilahnya, secara rate harganya ya. Wih gila, keren banget ini.
Dulu kan saya memang sebelum gabung di Brown Sugar memang saya ngefans banget sama band ini gitu. Ini band keren gitu kan, kemanapun mereka event saya datang nonton. Kok bisa ditawarin Mas Brown Sugar? Ya lewat ada teman sih, teman dia di Evernight juga kan, sama R&B juga. Itu Brown Sugar lagi cari vokal, mau nggak? Oh ya mau dong gitu. Ya akhirnya kita jalan sama, dulu kan si leadernya itu Kang Roni, Kang Roni gitaris. Ada audisi juga pada saat itu kan. Ya alhamdulillah masuk. Dulu sempat sama Sunu juga tuh, Sunu Mata. Sunu Mata sempat masuk juga. Cuman mungkin entah kenapa Sunu nggak jadi. Kang Sunu, mana sekarang? Ada masih. Hijrah semuanya. Alhamdulillah kalau Sunu Ray itu istiqomah dia. Alhamdulillah. Akang juga gitu ya. Amin. Mudah-mudahan. Masih belajar lah. Memang dia band reguler aja sih sebetulnya kalau program Sugar, cuman karena bagus dia banyak main di event dan mulai terkenal banyak masanya. Terus sekarang personil Brown Sugar tuh sibuk ngapain aja Kang? Kabar terakhir sih ya, cuman saya kan nggak terlalu nanya juga. Jadi mereka tuh dulu kayak apa ya, kepisah kubu apa gimana antara player sama vokalis. Nah sekarang vokalisnya pada keluar, playernya pada keluar, vokalis lamanya masuk lagi. Cuman saya nggak jelas sih ceritanya kayak gimana, takut salah juga bang. Sekarang yang jelas Tofu ada, tapi formasi vokalnya Tofu lagi. Brown Sugar ada, cuman formasinya vokal yang dulu, playernya baru semua, setahu saya ya. Karena saya juga udah lama nggak kontak-kontakan sama teman-teman Brown Sugar. Kang, hubungan dengan orang tua gimana? Hubungan dengan orang tua, alhamdulillah baik-baik aja sih bang. Cuman memang ada satu penyesalan dalam hidup saya tuh, almarhum papa ya udah meninggal 2017 kemarin. Penyesalannya tuh karena apa ya, semenjak saya beranjak dewasa itu memang ada satu kayak jarak antara saya sama almarhum papa tuh, karena si papa tuh dulu pengennya, karena dia kan teknik banget, orang teknik gitu. Dia punya bengkel mobil, selalu menanamkan ke saya, walaupun kamu punya cita-cita sendiri, tapi minimal kamu harus bisa sebagai laki-laki lah istilahnya. Bukan cuma otomotif aja, tapi kamu harus bisa benerin di rumah, misalkan listrik atau genteng bocor atau pagar rusak atau apalah gitu. Kamu harus bisa karena kamu laki-laki gitu. Ya memang aku suka belajar itu ya. Ada beberapa ilmu juga. Cuman aku memang nggak mau mengkhususkan diri. Aku jadi terjun di otomotif gitu karena memang aku punya cita-cita yang lebih ini gitu, lebih passion dalam diri saya gitu, sama ngeband itu, nyanyi gitu. Jadi nggak terlalu fokus belajar otomotif sama si papa. Sedangkan si papa pengennya suatu saat bengkel ini papa nggak ada, bengkelnya diterusin sama kamu, kasarnya gitulah. Masih ada bengkel? Ya itu dia udah nggak ada lah. Ya memang menyesalnya di situ. Saya sama papa tuh selalu bertolak belakang lah gitu. Ya itu semenjak itu beranjak dewasa tuh saya agak jauh sama si papa tuh. Nah pas meninggal ya nyesel banget itu kalau untuk sama si papa kan. Tapi alhamdulillahnya pada saat itu meninggal 2017 kan, 2016 itu mulai sakit-sakitan. Alhamdulillahnya saya
kesempatan lah ngurus si papa dulu 1 tahun itu. Selama sakit ya? Selama sakit, nganterin ke rumah sakit, nganterin ke alternatif, jagain. Bahkan dulu kan papa tuh perokok berat. Iya. Perokok berat, akhirnya kena yang namanya tumor pita suara. Iya. Dan berubah jadi kanker stadium awal sih ya. Nah, si papa tuh memang dulu kan dibolongin sini sama dokter tuh dibolongin. Itu per berapa menit sekali itu kan maaf ya ada dah di dalam dan harus disedot gitu. Ada alat sedotnya. Nggak tahu kenapa semua dokter itu ngajarin semua yang ada di rumah untuk nyedot itu pakai alat itu. Nggak ada yang bisa bang, cuma saya aja gitu. Aneh saya juga pada saat itu. Jadi memang ngurus aja bang. Selama hampir 1 tahun itu saya nggak bisa kemana-mana benar. Nggak ikut. Karena kan mesti bisa dibilang 20 menit sekali harus sedot alat itu gitu. Dan cuma saya yang bisa. Aneh gitu. Sampai dulu sempat kesal juga. Cobalah yang lain. Mamah kek ya istri gitu. Ya. Coba gitu. Jadi saya bisa fokus kerja kayak kemana kayak gitu. Mudah pada nyobain semua. Tapi nggak ada yang berhasil. Aneh kan gitu. Udah diajarin semua. Nih caranya gini. Nggak tahu kenapa itu kan selang dimasukin ke alat ini. Ada yang masuk ke dalam. Nah itu nyedot dahak yang ada di dalam. Tapi nggak ada yang bisa. Ya akhirnya saya terus gitu. Nggak bisa kemana-mana itu. Pertama kan oksigen. Ya. Itu kan biaya semua tuh bang. Ya pada saat itu memang kondisinya ya lumayan ruwet juga lah. Cari duit susah kan, nggak bisa keluar sama sekali gitu. Harus berobat rutin segala macam. Tapi ya alhamdulillah kalau rezeki Tuhan yang atur ya. Betul. Percaya ya? Iya, alhamdulillah. Cuman ada satu penyesalannya yaitu karena dulu sempat ada. Setelah papa nggak ada dan saya menggantikan posisi di rumah kan, mulai terpikir gitu. Mulai terpikir wah ternyata bener gitu. Coba kalau dulu misalnya meninggal ada, aku terusin walaupun sambil nyanyi gitu. Gimana lagi udah terlanjur. Kalau sama mama ya alhamdulillah memang aku deket sama mama. Pada saat papa kelas juga sama aku, mama selalu belain. Tapi sekarang udah jadi anak baik lah ya. Ngurus keluarga ya bu ya. Alhamdulillah. Kang, nyanyi Siap. bintang dong Kang. Belakang gitu. Nyanyi bintang ya. Refnya aja atau gimana bang? Dikit. Atau full satu album? Ya. Bayarnya mahal pas satu album. Oh enggak. Kan ku abaikan segala hasratku agar kau pun tenang dengannya. Ku pertaruhkan semua ragaku demi dirimu bintang. Jadi bisa? Biarkan ku menggapaimu, memelukmu, memanjakanmu. Tidurlah kau di pelukku, di pelukku, di pelukku. Thank you. Kang, siap. Pesan-pesan buat anak muda zaman now yang mau masuk dunia musik. Apa ya pesan-pesan? Jangan dari senior. Woi, jangan senior lah. Tua ya. Apa ya? Pastinya klise sih. Terus berkarya aja sebetulnya. Kita nggak tahu kan karya kita suatu saat akan jadi apa. Betul. Kita nggak tahu.
bahkan kemarin Anima juga kan kita berkarya benar-benar nggak tahu apa yang bakal terjadi gitu. Berkarya dengan jujur aja, taunya ya alhamdulillah nyangkut kan. Jadi buat teman-teman juga nggak usah banyak mikir, kalau bikin lagu bikinlah lagu gitu. Nothing tulus lah, yang penting kita tetap berkarya, tetap eksis. Kalau yang band tetap solid gitu kan. Apalagi sekarang medianya enak, ada YouTube kan, YouTube lebih luas lagi gitu, bisa dikenal masyarakatnya lebih enak kan, beda kayak dulu. Kalau dulu kan pengen dikenal masyarakat, kita mesti nembus dulu label rekaman segala macam baru kita bisa kedengar. Tapi kalau sekarang kita teman banyak, share sana sini, kita berkarya di YouTube, seluruh dunia udah bisa tahu gitu. Enaknya di situ kan. Ya. Balik lagi ke tadi, yang penting berkarya aja dulu. Siap. Sebagus-bagusnya. Sebaik-baiknya. Iya. Guys, usai sudah bincang-bincang kita dengan Kang Lucky Anima, semoga banyak manfaat. Amin. See you next episode, guys. Wassalam, bye. Makasih Kang, sehat selalu. Amin. Sama-sama. Thank you.